Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas masalah notifikasi yang terbaru yang dikirimkan oleh PT Gojek sendiri di melalui notif aplikasi GoPartner kita gitu ya. Karena belum semua driver kebagian notif seperti ini, dan juga masih banyak driver apa maksud tujuan adanya notif seperti ini di akun aplikasi GoPartner kita. Karena yang namanya di lapangan di dunia ojol tuh, kalau ada sesuatu kabar yang simpang siur atau kurang jelas, pasti bakal menjadi salah satu penyebab kepanikan driver gitu ya. Apalagi kan nggak semua driver tuh tahu masalah apa yang sedang terjadi gitu kan, apalagi yang model-model yang mungkin orang awam gitu kan. Jadi dia bingung kalau nggak ada tujuannya, kalau nggak ada maksud tertentunya, kalau nggak ada penjelasan detailnya, apa sih, kenapa sih notif seperti ini gitu kan. Jadi mungkin bagi kalian yang belum pernah dapat notifnya, gue bakal sedikit tunjukin di sini. Nah, seperti ini notifnya. Jadi mungkin kalau kawan-kawan yang udah dapat juga, coba kalian tulis di kolom komentar dan apa yang harus kalian lakukan dan apa yang udah kalian lakukan gitu ya. Jadi di sini kita bakal ngebahas masalah notif seperti itu. Dan sekali lagi di sini bukan bermaksud gue ini sok tahu atau sok gimana ya. Jadi kita tujuannya adalah sharing sama-sama. Jadi apapun ada pertanyaan kalian juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin ada pun keluh kesah kalian juga bisa kalian tulis di kolom komentar. Tujuannya siapa tahu rekan-rekan luar sana atau gua bisa membantu apa yang menjadi masalah kalian di lapangan. Dan juga mungkin bagi abang-abang dan empok-empok di luar sana yang pengen bergabung di grup driver Gojek Indonesia, boleh kalian gabung dengan cara klik link yang ada di bawah. Habis itu klik gabung. Nah, di situ kita gua pribadi gua buat grup yaitu Facebook untuk driver Gojek Indonesia. Dan juga ada yang bertanya juga, bang, grup WA-nya atau grup Telegramnya ada nggak? Untuk sementara ini kita baru grup dulu ya, grup Facebook dulu ya. Jadi biar nggak banyak menampung, karena kalau ada grup WA atau Telegram itu banyak rekan-rekan juga yang mungkin kapasitas HP-nya masih kecil. Takutnya ketika banyak aplikasi mereka juga kan susah atau nggak maksimal ngebitnya gitu. Jadi kalau di Facebook kan kita nggak terlalu nyimpen di HP gitu ya. Oke, langsung kita bahas saja masalah notifnya seperti apa. Nah, jadi gue tampilin di sini ya, gue bacain di sini. Ini notif dari Gojek, yaitu informasi data profil akun Anda terindikasi memiliki perbedaan dengan data eKTP yang terdaftar di sistem. Sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan tertib Jack atau tata tertib Gojek gitu ya. Profil mitra harus sama dengan kartu identitas. Nah, data profil pada aplikasi akan kami perbarui sesuai dengan eKTP Anda, seperti nama dan tanggal lahir, setelah Anda memberikan persetujuan. Nah, begitu ya. Jadi di sini jelas ada beberapa rekan-rekan driver itu kebingungan atas notif dia dapat seperti ini. Yang pertama di sini Gojek juga memberikan katanya akun Anda terindikasi gitu ya, memiliki perbedaan dengan data eKTP. Pasti pertama banyak driver yang bertanya, gimana beda, kan gua akun asli gitu kan. Terus yang kedua juga kan udah waktu daftar kan pasti kita datanya udah lengkap semua dong. Ketika kita daftar dulu pertama kali daftar Gojek di DSU gitu kan, pasti kita memberikan KTP kita, SIM kita, STNK kita buat didata oleh mereka gitu ya. Dan selanjutnya juga Gojek ini untuk sekali lagi ya, ini salah satu masukan buat Gojek dari drivernya, dari gua gitu ya. Untuk kalau segala sesuatu, kalau notifikasi atau ada pembaruan, ada perubahan argo, ada apa, tolong diinformasikan juga pada drivernya, kirim notif ke drivernya. Karena kalau di lapangan ini, kalau ada yang simpang siur, nggak jelas ada apa, itu bakal menjadikan sumber-sumber hoaks yang bertebaran. Yang pertama itu. Yang kedua juga banyak orang-orang awam yang nggak tahu dan panik dan nggak tahu apa yang harus mereka perbuat gitu kan. Contoh kecilnya ya notif seperti ini gitu. Jadi pertama notif ini ngomong terindikasi, ya aturan dikasih tahu ada yang nggak sama itu apa, tanggal lahirnya kah, apa namanya kah, atau apanya gitu kan. Dan kasih tahu juga yang harus diperbuat tuh seperti apa. Kalau seandainya udah merasa cocok, ya udah abaikan saja pesan ini. Kalau memang ada yang kurang cocok, ya tolong ubah secara manual atau otomatis gitu gimana gitu kan. Karena banyak juga driver yang di lapangan di area gue ini kebingungan akan dapat notif seperti ini gitu kan, apa yang harus dilakuin. Di grup juga banyak yang kebingungan.
Jadi untuk PT Gojek sendiri tolong lebih detail lagi gitu kan, lebih gimana lagi pada mitranya, karena nggak semua mitra juga tahu. Uh, Mungkin notif yang simple begini tuh banyak orang nggak tahu, mungkin ada yang harus dijelaskan lebih dalam lagi gitu kan. Jadi mohon pengertiannya buat Gojek lebih lagi memberi notif itu lebih yang lengkap lagi mungkin kan buat rekan-rekan driver di luar sana. Dan untuk notif ini sendiri belum semua driver mendapatkannya ya. Jadi belum semua driver mendapatkan, karena ada yang dapat, ada juga yang enggak gitu kan. Yang kedua, apa sih tujuannya supaya seperti ini? Ya, tujuannya balik lagi seperti bacaan tadi kan. Tujuannya adalah untuk memperbarui data driver sesuai dengan identitas aslinya atau KTP yang pernah kita daftarkan. Nah, mungkin banyak yang bertanya, Bang, gua kan udah sesuai kok waktu daftar, kan udah dicatat semua sama DSU-nya atau yang merekrut kita dulu gitu kan. Di sini gua pakai pengalaman pribadi gua. Nah, di sini gua pribadi sebenarnya data gua itu dibilang sesuai ya sesuai, dibilang nggak sesuai ada kesalahan gitu ya. Tapi kesalahannya bukan dari gua, ini dari pihak DSU ketika gua daftar dulu. Kesalahannya apa? Pertama, nama gua di KTP itu Puja Rosandi ya. Nah, tapi di aplikasi gua itu Puja Rosadi. Jadi dari pihak DSU sendiri itu kesalahannya, mungkin gua nggak terlalu menyalahkan 100% karena mungkin mereka ketika ngerekrut mitra driver kan pasti capek ya, ribuan orang mereka layani gitu kan ya. Pasti adalah slip-slip dikit. Nah, ketidaksamaan itu berada di akun gua, yaitu kurang huruf N di belakangnya gitu kan. Yang tadinya yang benar itu Rosandi, ketika di aplikasi jadi Rosadi gitu loh. Nah, di situ. Jadi mungkin aja kemungkinan besar banyak juga driver-driver di luar sana yang mungkin ada kesalahan seperti itu. Makanya tujuan dari notif seperti ini untuk memperbarui data ulangnya. Jadi kalau kita setuju ya kita klik selengkapnya, nanti bakal diarahin kemana. Nah, karena gue bilang tadi belum semua driver mendapatkannya, gua pribadi itu belum mendapatkan notifnya. Padahal gua sendiri ada yang berbeda dari nama gua yang asli di KTP sama nama di aplikasi gua. Nah, itu udah jelas beda dong. Seharusnya gua ada notifnya, tapi ini gua belum dapat notifnya. Tapi nggak akan dapat apa notifnya bakal nyusul ke depannya, gua nggak tahu. Yang pasti untuk saat ini gua belum dapat notif seperti itu. Tapi rekan-rekan gua udah ada yang dapat, dan yang kedua juga di grup juga lagi rame udah pada dapat notif seperti ini dan bingung harus melakukan seperti apa gitu. Jadi coba kita pahami dari sisi notifnya seperti apa ya. Jadi biar kalian semoga aja bisa membantu apa yang harus kalian lakukan. Di sini notif ini ada tulisan seperti ini ya. Jadi informasi data profil akun Anda itu terindikasi memiliki perbedaan dengan data eKTP yang terdaftar di sistem. Nah, sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, data profil pada aplikasi akan kami perbarui sesuai dengan eKTP Anda. Dalam kurung seperti nama dan tanggal lahir. Setelah Anda memberikan persetujuan. Jadi mungkin nggak ada salahnya untuk klik persetujuan di sini ya. Kalian klik aja di sini gitu kan. Gimana? Karena gue juga belum bisa ngejelasin detail karena gue juga belum dapat notifnya seperti ini. Kalau seandainya gue udah dapat notif seperti ini, mungkin gue bisa lebih detail lagi ya. Jadi mungkin bagi abang-abang yang udah dapat notif seperti ini, apa nih tindak lanjut abang-abang yang dilakuin? Coba tulis di kolom komentar. Ketika kita klik di sini, klik selengkapnya itu apa yang harus diarahin? Apakah kita ngisi ulang data KTP kita lagi, ataukah mungkin kita tinggal checklist aja atau gimana gitu kan, supaya bisa ngebantu kawan-kawan di luar sana yang masih kebingungan gitu. Jadi nggak perlu panik masalah data notif sebenarnya, karena gue lihat komen-komen di grup itu masalah tentang notif seperti ini banyak juga simpang siur. Jangan nanti data kita hilang, data kita ini gitu ya. Nah, kalau seandainya ada apa-apa ya tinggal Gojek yang tanggung jawab gitu kan, karena notif ini tersebut kan datangnya dari aplikasi Gojek kita gitu kan, bukan dari link-link ilegal atau mungkin dari link-link yang dari mana gitu yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Jadi nggak perlu panik karena banyak bener hoax keluar sana. Ketika satu notif keluar aja atau satu pembaruan diperbarui, satu pembaruan dikeluarin, pasti di situ ada segelintir hoax yang beredar gitu kan. Gua nggak tahu itu asalnya dari mana. Dari omongan orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu kan, yang asalnya plus batok, yang mungkin menimbulkan keresahan, kebingungan daripada di luar sana. Makanya lebih baik kita sharing daripada sok tahu gitu ya. Mending daripada kita sharing, lebih baik bertanya supaya kita menemukan jalan keluarnya seperti apa gitu. Jadi mungkin sekian video gue pada kali ini. Ya, mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika penyampaiannya ada yang salah karena gue hanya manusia biasa. Dan jika ada kritik dan saran atau mungkin ada pendapat yang lain, boleh kalian tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.